maka diterbitkanlah satu tulisan yang tadi yang beliau sampaikan, habis gelap terbitlah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karade Podcast SMP Negeri 6 Longkali. Pada hari ini kita spesial untuk para ibu-ibu Kartini yang sudah ada di depan kita semua, ada berlima. Ini ibu-ibu Kartini SMP Negeri 6 Longkali semua. Alhamdulillah mereka sudah hadir di sini, bisa hadir untuk bincang-bincang. Yang jelas kita bincang-bincang di sini, bincang-bincang ringan, menghibur, tapi yang pasti bermakna. Oke, baik. Ini dari latar belakang yang pendidikan yang berbeda. Ya, ada matematika, ada IPS, ada PKN, ada bahasa Inggris, ada olahraga. Dan alhamdulillah pakaiannya memang sudah nampak bahwa beliau-beliau ini berpakaian kebaya ya, kebaya. Ini kebaya seperti kebaya-kebaya zaman dulu. Akan tetapi yang jelas nuansa looks-nya itu masih dapat. Hebat. Ya. Ini dari sini dulu ya. Ibu Eka Purwanti, guru olahraga SMP Negeri 6 Longkali, guru yang hebat di bidang olahraga. Banyak kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa terlaksana karena beliau dan juga bantuan dari teman-teman. Kita kerjasama yang baik. Kartini yang hebat. Berikutnya Ibu siapa? Ibu Ira. Oh, Ibu Ira Fitria. Ibu Ira Fitria, guru bahasa Inggris. Iya Pak, Ira aja cukup Pak. SMP Ira saja. Ini kok protes terus ya? Masa nama lengkapnya memang tidak senang dengan nama lengkap atau Biar lebih akrab aja Pak. Oh, lebih akrab. Iya, akrab. lebih akrab mantap. Biar lebih akrab, lebih familiar memang Ira ya. Iya, Ira, Jadi Pak. biar di kampung tidak ada juga kenal Fitrianya itu. Nah, Ira aja. Oh, Ira aja. Cukup. Ya, enggak usah terlalu sedih, biasa aja. Di samping kiri saya mulai Ibu Kartini, Ibu Kartini siapa? Marni, Ibu Kartini Marni. Bukan berarti saya tidak tahu namanya, tapi memperkenalkan kepada orang bahwa inilah guru SMP Negeri 6 Longkali, guru PKN. Ya, kalau dulu PMP ya Bu ya. Kalau zamannya dulu itu PMP, sekarang jadi PKN. Alumni Unmul. Alhamdulillah. Di sampingnya Ibu Erna Pak. Oh, Ibu Erna, guru IPS SMP Negeri 6 Longkali. Oke, makasih. Di sampingnya lagi ada Ibu warna apa? Warna oranye ya bajunya itu. Ya. Hijau Ya. Pak, jilbab. Oh, hijau jilbabnya hijau ya, hijau jilbabnya. Ya, oke. Ya, Ibu Risna, Pak. Oh, Ibu Risna. Oh, guru matematika Ibu Risna, Bu Risna saja atau ada tambahan Wati atau apa? Ya, bisa ditambah, Pak, menunjukkan bahwa saya orang Sulawesi Selatan. Oh, Ibu Risnawati itu Sulawesi Selatan. Iya. Pasti suaminya bangga betul memiliki istri dari Sulawesi Selatan. Pasti suaminya ini gagah, ganteng dan pintar pasti itu. Ya, kayaknya. Ya. Iya. Ya, kita berbicara bincang-bincang tentang seputar Kartini nih, Kartini. Kartini seorang perempuan, sosok perempuan yang jadi ikon, jadi simbol perjuangan seorang perempuan khususnya di Indonesia. Beliau itu sebetulnya aslinya dari mana? Itu kan Jawa, tapi Jawa kan luas ya. Jawa itu luas, tapi Jawa di mana dia? Jepang. Ya mungkin satu-satu ya, jangan berebutan. Ya, ini bukan kuis rebutan. Ya siapa kira-kira yang mau? Raden Ajeng Kartini, seorang wanita yang lahir di Jepara, Jawa Tengah. Oh, Jepara. Jepara itu Jawa Tengah ya. Jadi Jepara itu Jawa Tengah. Kalau Jepara itu kan terkenal dengan ukiran-ukirannya mebel ya.
mebel ukiran-ukiran sangat terkenal dari Jepara. Jadi beliau dari Jepara dan beliau menjadi simbol perjuangan perempuan. Perjuangan yang dilakukan itu dari dia berjuang di medan perang melawan penjajah atau dari berjuang dari sisi mananya sehingga bisa terangkat namanya menjadi seorang sosok yang diagungkan, dikagumi dan menjadi ikon perjuangan perempuan. Ya, sepanjang pengetahuan ya Pak ya. Oke, sepanjang pengetahuan itu, Kartini itu bukan berjuang ke medan perang, Oh iya, iya. perang-perang gerilya gitu, enggak Pak. Oh, Dia tuh I see. Dia tuh kayaknya seperti dulu kan perempuan itu ya di dapur aja Oh gitu. iya. Tapi Iya, dengan iya, iya. adanya Kartini ini dia diajarkannya lah baca tulis. Diajarkan baca tulis. Itu Cara khusus perempuan, khusus Iya, perempuan. khusus perempuan karena dia ingin kesetaraan sama dengan laki-laki haknya. Haknya sama dengan laki. Dia menginginkan berarti dia melihat suatu fenomena di lingkungannya bahwa ternyata perempuan ini kok jauh di bawah dengan laki-laki ya, dari jauh apa bidang pendidikan. dari khususnya pendidikan. Iya, betul Khusus sekali. pendidikan. Perempuan tidak dituntut untuk bersekolah pada waktu itu, akan tetapi memang betul-betul tinggal di rumah dipingit. Nah istilahnya dulu orangnya kasur, sumur dan dapur ya. Itu istilah dulu, tapi sekarang kan sudah tidak berlaku. Nah berarti beliau ini betul-betul berjuang di bidang pendidikan, khususnya di bidang pendidikan ada penyetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang pendidikan. Apa yang dilakukan? Tadi Miss Ira mengatakan di Iya. dalam bidang pendidikan. Setahu saya beliau mengirim surat-surat ke negara negara-negara mengirim lain, surat ya. ke negara lain. Dan buku yang paling ikon yang kita Iya. kenal sekarang yaitu Habis Gelap Terbitlah Habis Terang, Gelap. yang mempunyai makna misalnya perempuan kan tadinya tidak ada pendidikan. Nah, dengan adanya bukunya beliau membuat puisi-puisi, membuat mungkin membuat buku puisi. dan lain sebagainya, Oh, sehingga iya. perempuan di Indonesia bisa juga merasakan yang namanya pendidikan, Oh, baca tulis dan lain sebagainya. Hmm, Seperti itu. Paham. Mungkin ada lagi ya, Ibu yang mau menambahin. Oke, silakan Ibu Erna. Beliau ini salah satu perjuangan yang sudah kita kenal Iya. di negara kita, Mm-mm. pahlawan nasional Pak ya. Pahlawan nasional. Dilihat dari Baik. kegigihan beliau memperjuangkan wanita untuk maju, artinya bisa Setara dengan laki-laki laki-laki di bidang pendidikan. di bidang pendidikan. Beliau ini sebenarnya luar biasa Pak ya, artinya Luar biasa. dipingin, artinya tidak diizinkan, tetapi ada cara beliau yang sangat kita melihatkan itu, artinya sudah tidak sekolah tetapi masih bisa Iya. berkarya gitu, Berkarya. Dia dipingit Bu ya, isinya dipingit. tetapi Istilah masih orang bisa Jawa begitu ya, berkarya. dipingit ya. Iya, luar biasa semangat beliau ini. Di usia 12 tahun Pak ya. Usia 12 tahun. Muda masih. Masih muda. muda. Mungkin di situ luar biasa semangat. Luar beliau biasa sehingga semangat. menjadi Beliau dipingit tapi tetap melakukan terobosan-terobosan agar apa yang ada di pikirannya itu didengar oleh orang-orang luar di sana. Nah, Ibu sudah Bu ya. Oh, Ibu ada yang ingin ditambahkan atau cukup? Ya, ada. Oh ya, Ibu Eka. Ini guru olahraga tapi ngerti juga tentang sejarah. Ya, Ya, mungkin sedikit Pak ya banyak juga nggak apa-apa. yang Banyak tentang juga, Pak. Kartini. Di SMP 6 ini banyak sosok-sosok seperti Ibu Banyak. Kartini. Ya. Mungkin kita bisa lihat dari ibu-ibu yang di depan saya. Ya. Beliaulah adalah sosok-sosok Kartini di SMP 6. Iya. Punya ciri khas masing-masing dan bisa membuat SMP 6 lebih dari sekarang. Lebih maju daripada yang dulu-dulu. Masya Allah. Seperti Ibu kesiswaan, beliau yang selalu membuat motivasi-motivasi baru,
ide-ide baru untuk siswa-siswi SMP Negeri 6 Longkali. Ya, tapi jangan terlalu banyak Iya. diangkat lah, sedikit-sedikit Seperti aja. Ibu Erna, beliau selalu memberikan Ya, sama. kegiatan-kegiatan sama yang lebih-lebih dari yang dulu-dulu, lebih kreatif, lebih segalanya. Dan lagi Bu Marni, beliau juga Bendahara yang pegang ini. ya, beliau yang mengatur keuangan semuanya seperti Ibu kita Kartini Ya, juga. Ibu kita Ya. Kartini. Nah, Dan satu lagi Ibu Ira sebagai operator SMP Negeri 6 Longkali. operator. Dia Beliau- kayak bawa alat Bukan, berat itu. bukan seperti itu. Oh, bukan. Oh, bukan Dia operator. seperti kepalanya. Oh, kepalanya Iya, operator salah. yang mengatur tentang Iya, bagaimana pengiriman data. iya, betul. terus, Tentang keluar masuknya siswa. siswi dan semuanya. Pokoknya kuncinya SMP 6 dari Ibu-Ibu Kartini kita. Oh, berarti kalau Iya. Ibu Ira ini tidak ada, SMP 6 Longkali tidak terbuka berarti. Karena bukan kuncinya di situ. Iya, bisa. Karena Oh, iya. penerimaan keluar masuk siswa itu semua dari Ibu Beliau. Ira. Iya. Dan atas kerjasamanya Ibu-Ibu Kartini ini tidak akan bisa SMP 6 seperti sekarang. Ya, terima kasih Ibu-Ibu Kartininya SMP 6. Tepuk tangan. Mantap. Nah, ini perlu, ini kalian perlu dengar, perlu diperhatikan, perlu dicerna, dimasukkan dalam pemikiran bahwa ternyata guru-guru SMP 6 Kartini SMP 6 ini memiliki talenta masing-masing, memiliki perjuangan masing-masing yang betul-betul untuk memajukan SMP Negeri 6 Longkali, baik itu praktek-praktek keterampilan maupun pendidikan-pendidikan dari sisi pengetahuannya. Kita kembali ke Kartini sebagai pejuang pendidikan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Beliau lahir di Jepara. Beliau itu sebenarnya kan seorang bangsawan ya, seorang bangsawan di wilayahnya. Nah, kebiasaan bangsawan itu bahkan rakyat biasa itu ada istilah dipingit ya. Kembali kita tadi dipingit agar tidak banyak di luar rumah sehingga betul-betul dia punya wibawa harisma itu tidak mencemari di luar, tidak tercemar di luar, sehingga dia dipingit. Nah, tapi dalam situasi seperti itu beliau berjuang untuk adanya kesetaraan gender dari khususnya di sisi pendidikan, karena perempuan waktu itu ya memang bukan cuma di Jawa, tapi di seluruh Indonesia mungkin hal seperti itu berlaku secara umum. Beliau tetap berkoresponden, bersurat ke berbagai pihak untuk mengkampanyekan bagaimana persamaan gender ini bisa dimunculkan, bisa diakui di halayak di seluruh Indonesia pada waktu itu. Kemudian berkas-berkas yang dia tulis itu dikumpulkan oleh, kalau tidak salah seorang Belanda ya, seorang Belanda, kemudian itu diarsipkan, maka diterbitkanlah satu tulisan yang tadi yang beliau sampaikan, habis gelap terbitlah terang. Nah, kita dari kata-kata ini bisa kita pahami. Tapi ada yang mungkin orang jarang tahu. Di keluarganya itu ada panggilan, ada sebutan khusus bagi beliau. Kalau tidak salah itu panggilannya Jaran Kore Ayu. Ya, Jaran Kore Ayu. Mungkin ya, orang Jawa tahu itu. Jaran itu kuda, Kore itu mungkin liar ya. Ayu itu cantik. Jadi bahasa Indonesianya itu kuda liar yang cantik. Jadi Jaran Kore Ayu, kuda liar yang cantik itu disematkan kepada beliau dari keluarganya sendiri. Karena mungkin itu liar di sini bukan berarti hal-hal yang negatif. Kan biasanya liar kan itu diasosiasikan dengan hal yang negatif kan. Ini diasosiasikan ke hal yang positif. Liar di sini dikatakan bahwa dia memiliki pemikiran-pemikiran yang hebat,
dahsyat yang tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan lain secara umum. Ya, jadi sehingga beliau dikatakan jaran kore ayu. Ya, mungkin orang Jawa juga banyak yang kurang paham ini. Ya, tentang ini. Nah, oke. Untuk kedepannya, apa yang Ibu inginkan, khususnya kita di SMP 6 kali, apa yang Ibu inginkan sebagai seorang perempuan Kartini zaman modern, agar SMP Negeri 6 kali ini jauh melangkah lebih maju lagi ke depannya, khususnya ya untuk anak-anak kita. Mungkin siapa yang bisa? Oke, Ibu Risnawati. Iya, jadi sebagai guru yang ada di zaman Z, di zaman geng Z dan Alpha saat ini, kita harus mengajak anak-anak memperbanyak literasi. Kemudian yang kedua, kita harus mengajak anak-anak untuk berani berinovasi. Dan yang paling penting adalah bagaimana anak-anak mempunyai sopan santun atau karakter yang kuat. Karena tantangan ke depan adalah media sosial, yang dimana kalau anak-anak kita tidak mampu menyaring hal-hal yang sifatnya positif ataupun negatif, berarti bisa mengurangi nilai karakter yang ada pada anak-anak kita itu sendiri. Jadi kalau saya pribadi, yang paling harus diperkuat adalah karakter anak-anak kita yang harus dibenahi. Semoga kedepannya SMP 6 menjadi sekolah yang lebih berakhlak dan lebih berkarakter. Oke. Ada yang ingin menambahkan Ibu Erna? Bisa. Oke, silakan Ibu Erna. Betul, beliau sudah mengatakan tadi bahwa itu terpenting untuk hari ini, kedepannya adalah memperbaiki karakter yang pengaruh-pengaruh media massa tadi. Tugas kita yaitu terus semangat untuk SMP Negeri 6 kali sebagai Ibu Kartini, jangan pernah menyerah demi kemajuan SMP Negeri 6 kali ke depan. Intinya sudah disampaikan tadi, dan saya hanya ingin tetap memberikan bahwa kita ini harus punya semangat untuk kita sebagai Kartini dulu, baru kita ke Kartono. Ya, enggak. Oh, enggak. Kita calon-calon Kartini, karena memang harus punya semangat untuk maju. Punya semangat untuk lebih maju lagi, terus berkembang. Jadi usia bukan satu standar bukan satu standar untuk melakukan perjuangan. Gitu. Yang jelas usia boleh. Iya, karena beliau juga usianya 12 tahun. Usia boleh lanjut, tapi semangat tetap muda. Terus berkembang. Mungkin ada lagi yang Ibu menambahkan, silakan. Oke, betul dengan pendapat teman-teman semua. Kita ini sudah berkembang ilmu teknologinya. Jadi ada positif dan negatifnya. Jadi anak-anak kita ini kan masih perlu kayak pendampingan orang tua, guru, dan orang-orang sekitar. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus selalu mengingatkan dalam penggunaan alat komunikasi tersebut. Mungkin harus ada ini Pak ya, mungkin ada pembatasan dan lain sebagainya. Mungkin kita di sekolah ini beberapa kali mungkin kita pasti ada masalah dengan siswa-siswi kita. Nah, minimnya mungkin sopan santun dan lain sebagainya. Itu memang kita harus kerjasama antara guru, murid, dan orang tua dan orang-orang di sekitar kita. Kita harus semangat, betul katanya Bu Risna tadi. Memang kita harus bekerja sama dan kita harus selalu mengingatkan kepada siswa-siswi kita
untuk selalu bersikap baik, bersikap sopan santun kepada semua. Ya, semuanya lah, ya, di semuanya lah. dalam sekolah, di luar Gitu. sekolah. Jangan orang tua sok-sokan, dan jangan sok-sokan sudah merasa pintar atau mungkin sudah pernah main bola atau lain sebagainya, keahliannya mungkin merasa di atas rata-rata sehingga itu betul. menghilangkan namanya sopan santun. Mungkin Iya, itu ya pendapat saya. Oke, Mungkin ada bisa yang lain. silakan Ibu. Ibu Eka Purwanti. Baik Pak, mungkin dari saya ada dua yang ingin saya sampaikan. Kepada yang pertama untuk orang tua, orang tua siswi-siswi SMP Negeri 6 Longkali. I see. Dimohon untuk selalu support anaknya untuk di dalam bidang pendidikan, khususnya karena anak-anak sekarang di mana teman tidak sekolah dia tidak akan ikut sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak semua siswi SMP Negeri 6 Longkali, jadilah perempuan yang berpendidikan, jadilah perempuan yang hebat, jadilah perempuan yang bisa menghasilkan uang, dan jadilah perempuan yang selalu bermotivasi untuk banyak orang. Itu saja. Terima kasih. Ibu Ira, Anda cukup? Cukup Pak. Oh iya cukup. Cukup. Iya. Sama aja. Sama. Ini kan Ibu Ira irit ya? Irit Pak. Irit. Ya, pikir mungkin buat apa juga nambahin kalau memang sama Intinya saja. kan Pak, Intinya begitu. sama. Intinya sama. Yang tadi mulai penjelasan di awal bahwa pada dasarnya itu berada pada IT ya. IT banyak hal yang terjadi yang mungkin plus minus itu banyak dari IT. Bukan kita menuduh IT. IT itu perkembangan tidak bisa ditolak. Kita tidak bisa menolak perkembangan IT, akan tetapi siswa, orang tua, dan guru harus pandai-pandai menyaring mana yang positif, mana yang tidak. Orang tua harus memberikan edukasi kepada anaknya tentang tayangan-tayangan, tentang info-info yang ada di IT, tentang penggunaan IT lah secara umum. Guru juga membackup di sekolah tentang hal ini. Kejadian-kejadian hal-hal yang mungkin negatif ya pasti ada, tapi itulah tantangan bagi seorang guru. Dan yang ini khusus perempuan ini, ibu-ibu yang hebat. Nah ini tantangan yang berat buat kita, karena di rumah, di sekolah mengurus anaknya orang, di rumah mengurus anak sendiri. Ya, jadi ada tantangan yang luar biasa, bukan hanya di rumah tapi di sekolah. Kita kembali di rumah, maka kita akan berhadapan dengan keluarga yang mungkin persoalannya berbeda, tapi memiliki koneksi yang sama ya, koneksinya sama, tapi ada perbedaan. Tapi itu sesuatu hal yang warna-warni kehidupan lah, memang seperti itu ya. Tapi ini tadi kan peringatan Hari Kartini itu tanggal 21 April, berarti jatuhnya besok, hari Selasa. Nah, berarti maju. Apa yang menjadi dasar sehingga kita majukan saja kegiatan ini? Ya kan seharusnya kan besok tuh. Besok hari Selasa baru, atau memang sudah kita semangat 45 untuk melaksanakan ini. Ya, atau tidak kuat sudah untuk mau sekali sudah mau deh saya ini. Ya, sehingga ya dilaksanakan. Silakan. Ya, mungkin kenapa SMP Negeri 6 Longkali memperingati Hari Kartini di hari Senin. Karena sekaligus bertepatan dengan upacara. Oh, sekaligus. Ya, bertepatan dengan upacara bendera setiap hari Senin. Ngerti. Nah, di mana kita memberikan contoh kepada anak-anak bahwa pembinanya, petugasnya semua dari Kartini-Kartininya SMP Negeri 6 Longkali. Oke. Dan untuk besok kita bakal ada kegiatan yang lainnya. Ya. Untuk memperingati. Tapi kalau untuk upacara peringatan tetap hari Senin. Ya. Itu saja. Itu kesepakatan kita bersama. Ya, makasih. Jadi
untuk peringatan Hari Kartini yang sedianya sebetulnya hari itu jatuh besok ya, hari Selasa, tanggal 21. Akan tetapi, oke, kita sepakat, mungkin sepakat ibu-ibu ya, ibu-ibu Kartini. Oke, kita laksanakan saja di hari Senin, karena hari Senin itu toh kita upacara. Jadi kita rangkaikan saja bersama, daripada besok upacara lagi, hari ini upacara lagi. Oke, sekalian saja kita laksanakan upacara ini. Sehingga besok tidak lagi ada upacara Kartini, mungkin ada kegiatan-kegiatan besok yang masih berhubungan dengan Kartini. Ya, ya Bu ya? Iya. Ya, Ibu Kartini. Mungkin seperti itu pemikirannya ya. Nah, yang saya salut itu dari persiapan kemarin itu bapak-bapaknya memang tidak terlibat ya untuk persiapan. Tidak terlibat, betul-betul dari persiapan itu sampai pelaksananya betul-betul ibu-ibu Kartini SMP Negeri 6 Longkali hebat. Beliau semua yang mempersiapkan, tidak ada secara real ya yang dilakukan oleh laki-laki. Mungkin laki-laki di belakang layar, tidak kelihatan di depan. Akan tetapi ya tetap dong persetujuan kepala sekolah. Kita tidak bisa melangkahi kepala sekolah dalam kegiatan apapun di sekolah. Kita tidak bisa melampaui itu. Nah, kalau dilihat ini kan, kalau orang bisa menilai ini ada perang antara laki-laki dan perempuan. Ini kan bukan oh saya perempuan harus lebih menonjol dari laki-laki. Tidak kan, tidak seperti itu kan. Oh, tidaklah, masa mau lebih hebat dari laki-laki. Sederajat kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan. Iya, itu ya. Jadi bukan berarti ada pendikotomian antara laki-laki dan perempuan. Perselisihan, perbenturan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi ketika gilirannya Kartini, maka ibu-ibu Kartini yang sibuk melakukan itu. Bapak-bapak di belakang layar. Ya. Selain Kartini, ada beberapa sih tokoh-tokoh perempuan yang punya peran berdirinya negara Republik Indonesia. Ada beberapa, ada dari Sumatera ya Bu ya, dari Sumatera Bu ya. Ada Cut Nyadin dari Aceh Bu ya, ada Cut Nyadin dari Aceh, Cut Mutia, kemudian Dewi Sartika, kemudian di Sulawesi Selatan ada ada Emi Sailan. Dari Sulawesi Selatan ada Emi Coli Pujie. Ini Emi Coli Pujie ini tidak familiar, tapi ini adalah tokoh perempuan dari Sulawesi Selatan yang karyanya itu dijadikan sebagai budaya nasional, budaya dunia, ya, yaitu Ilagaligo. Mungkin ada yang pernah dengar tentang Sura Ilagaligo, karya epos terpanjang di dunia, mengalahkan Mahabharata. Ya, jadi karya terpanjang di dunia dikumpulkan oleh seorang tokoh perempuan dari Sulawesi Selatan namanya Coli Pujie. Coli Pujie ini adalah raja dari Pancana. Di kampungnya suaminya ibu Baru, ya. Jadi dari Baru, daerah Pancana, kerajaan Pancana, beliau seorang raja di situ, datu di Pancana, itu mengumpulkan naskah-naskah Ilagaligo sehingga terkumpul dan dijadikan sebagai warisan budaya dunia sekarang. Dia seorang perempuan dan mengalahkan Mahabharata panjang dari naskahnya. Naskah terpanjang di dunia sampai saat ini. Ya. Kemudian dari Kalimantan ini ada lagi si Bulan Syahid. Ya, ada Nyi Bulak kalau tidak salah. Ada Nyi Bulak, itu orang Dayak. Nah, kita khusus di daerah Pasir ini ada siapa?
Putri Haji Petung. Ya, jadi Aji Putri Petung. Ya, itu ada yang ada yang mengatakan bahwa beliau ini adalah raja pertama di daerah Pasir, seorang perempuan yang hebat. Jadi memimpin satu wilayah di daerah Pasir. Nah, dan itu ada museumnya, kemudian sekarang itu dilanjutkan dengan ada organisasi ya, khusus perempuan Pasir. Namanya apa itu namanya? Ya? Bawe Pasir. Bawe Pasir itu, Bawe itu artinya perempuan, Pasir itu wilayah. Jadi perempuan-perempuan Pasir yang hebat berkumpul di situ satu organisasi untuk bagaimana memunculkan budaya-budaya Pasir secara khusus. Ya, dan budaya nasional. Ya. Jadi lengkap sebetulnya, banyak perempuan-perempuan. Kita juga di dalam Islam perempuan itu derajatnya cantik. Ada lagunya Bu ya. Perempuan tiga derajat. Ada lagunya, tapi suara saya tidak bagus. Suara saya tidak bagus, jadi saya tidak bisa nyanyi. Oke, baik. Untuk podcast kali ini, Karade Podcast SMP Negeri 6 Longkali, kita akhiri. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat generasi muda, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat sekolah SMP Negeri 6 Longkali untuk kemajuan, sehingga orang berpandangan SMP Negeri 6 Longkali seperti ini. Ya, saya ucapkan terima kasih Ibu Kartini yang hebat, sudah kita bisa berbagi di sini pengalaman-pengalaman tentang apa yang diharapkan untuk ke depan bagi SMP Negeri 6 Longkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.